Tanpa diduga, Arif mengeluarkan sebuah pisau tajam yang sudah dia siapkan dari rumah. Dengan penuh amarah, dia menusukkan pisau itu ke arah tubuh Intan. 1 kali, 2 kali, dan terus menerus. Intan berusaha melindungi diri. Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini, saya akan membahas satu kasus pembunuhan yang terjadi pada bulan Agustus 2020. Tahun 2016 lalu, di kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terjalin sebuah kisah asmara yang tampak begitu indah di mata orang lain. Seorang pemuda cerdas, berpendidikan, dan punya masa depan cerah jatuh hati pada seorang gadis muda yang cantik, sopan, dan penuh ambisi. Hubungan mereka begitu dekat, begitu erat, sampai orang-orang mengira kisah ini pasti akan berakhir di pelaminan. Namun, siapa sangka cinta yang dibangun selama bertahun-tahun itu perlahan berubah menjadi obsesi. Harapan yang tinggi berubah menjadi dendam yang membara. Dan pada Rabu pagi 5 Agustus 2020, kisah indah itu berakhir dengan genangan darah di pinggir jalan raya. Di hari itu, seorang perawat muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya, yang tinggal menghitung hari untuk menikah, ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan belasan tusukan pisau di sekujur tubuhnya. Pelakunya bukan orang asing, melainkan orang yang pernah berjanji akan menjaganya seumur hidup. Ini adalah kisah tragis Intan Mulyatiati, sebuah kasus yang mengguncang Nusa Tenggara Barat, tentang cinta yang salah arah, tentang penolakan yang tak bisa diterima, dan kejahatan yang merenggut nyawa seorang perawat muda yang cantik. Apa sebenarnya yang terjadi di balik tragedi pagi itu? Mari kita dengarkan kisahnya. Mari kita mundur ke belakang di tahun 2016. Saat itu, Intan Mulyatiati masih berusia sekitar 21 tahun. Gadis kelahiran Bima ini dikenal sebagai anak yang penurut, sopan, dan sangat dekat dengan keluarganya. Dia bercita-cita menjadi tenaga kesehatan, menjadi perawat. Di saat itulah dia bertemu dengan Arif Satriadi. Dia seorang lulusan perguruan tinggi yang kemudian bekerja menjadi dosen di salah satu kampus swasta di kota Bima. Dia memiliki latar belakang pendidikan yang baik, berpenampilan rapi, dan dari keluarga yang cukup terpandang. Pertemuan ini berlanjut menjadi hubungan asmara. Keduanya saling menyayangi, dan Arif berjanji akan mendukung impian Intan sepenuhnya. Saat Intan memutuskan untuk merantau ke Makassar demi mengejar gelar sarjana keperawatan di Universitas Muslim Indonesia, Ariflah yang menjadi pendukung utamanya. Dia membiayai hampir seluruh kebutuhan kuliah dan hidup Intan di perantauan. Bagi Arif, ini bukan sekedar membantu kekasihnya. Baginya, ini adalah investasi masa depan. Arif berpikir sederhana. Aku yang membiayai kuliahmu, aku yang mendukungmu, maka kelak kamu akan menjadi istriku. Selama 4 tahun, hubungan itu berjalan. Komunikasi mereka tetap terjaga meski terpisah jarak. Intan belajar keras, berjuang meraih gelar, sementara Arif menunggu di Bima dengan penuh harap. Di benak Arif, rencana masa depan sudah sangat jelas. Setelah Intan pulang dan bekerja, mereka akan segera menikah. Tidak ada opsi lain, tidak ada kemungkinan lain. Namun, takdir berkata lain. Ada satu hal besar yang tidak pernah Arif duga. Cinta tidak bisa dipaksakan, dan pengorbanan bukan jaminan untuk memiliki hati seseorang. Awal tahun 2020, mimpi Arif seolah mulai terwujud. Intan berhasil lulus dengan predikat memuaskan, pulang kampung ke Bima dengan gelar di tangan. Keluarganya menyambut gembira, warga juga ikut bangga. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya milik Intan dan keluarganya. Bagi Arif, justru disinilah awal mula neraka itu dimulai.
Setelah pulang, perlahan namun pasti jarak antara Intan dan Arif mulai terasa. Intan mulai dekat dengan seorang pemuda lain, seseorang yang dikenalkan oleh keluarganya, seseorang yang disetujui oleh orang tuanya. Kabar itu sampai ke telinga Arif dan hatinya langsung terbakar. Tapi yang paling menghancurkan harapannya bukan hanya itu saja. Arif memberanikan diri datang melamar. Dia datang dengan penuh percaya diri, mengingat jasa-jasanya selama ini. Tapi, apa jawaban orang tua Intan? Jawaban yang sangat tegas, sangat dingin, dan menusuk tepat di ulu hati Arif. Walau malaikat sekalipun datang melamar anak saya tetap menolak. Kalimat itu menghancurkan segalanya bagi orang tua Intan. Mungkin ada alasan tersendiri, mungkin mereka melihat sesuatu yang salah dari karakter Arif, atau mungkin mereka sudah memiliki calon lain yang lebih cocok. Tapi bagi Arif, kalimat itu adalah penghinaan terbesar. Ditambah lagi, dia mendengar kabar yang membuat darahnya mendidih. Intan sudah bertunangan dengan pemuda lain dan rencana pernikahannya tinggal 2 bulan lagi, akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Arif merasa dihianati. Dia berpikir, Aku yang membiayai kuliahmu bertahun-tahun. Aku yang mendukungmu, tapi kamu malah mau menikah dengan orang lain. Tidak mungkin. Kalau aku tidak bisa memilikimu, tidak ada orang lain yang boleh memilikimu. perasaan sakit hati, malu, cemburu, dan obsesi bercampur aduk menjadi racun di dalam kepala Arif. Dia tidak terima penolakan itu. Dia mulai menguntit gerak-gerik Intan. Dia mengamati kapan Intan keluar rumah, kemana dia pergi, dan siapa saja yang bersamanya. Arif menyusun rencana gelapnya sendiri. Dia tidak akan membiarkan Intan bahagia bersama orang lain. Kita sampai di hari kejadian, Rabu 5 Agustus 2020, sekitar pukul 8.30 pagi. Matahari sudah bersinar terang di kota Bima. Pagi itu, Intan sedang menjalani aktivitas seperti biasanya. Dia baru saja mengantar ibunya berdagang di pasar Amahami. Setelah memastikan ibunya aman, Intan pun menaiki sepeda motornya sendirian untuk pulang ke rumah. Tapi dia tidak sadar, dari jauh ada sepasang mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Arif sudah berada di sana. Dia sudah menguntit Intan sejak meninggalkan pasar. Dia mengikuti perlahan dari belakang, menjaga jarak agar tidak dicurigai. Saat Intan sampai di Jalan Danat Raha Gunung Raja, Kelurahan Dara, tepatnya di kawasan yang agak sepi, namun tetap di pinggir jalan raya, Arif tiba-tiba mempercepat laju motornya dan memotong jalan Intan. Dia mencegatnya. Intan terkejut, dia berhenti. Terjadi percakapan yang kemudian berubah menjadi pertengkaran panas. Warga samar-samar mendengar nada bicara yang meninggi. Arif marah, menuntut kejelasan, menanyakan alasan penolakan itu. Emosinya sudah tidak terkendali lagi. Tanpa diduga, Arif mengeluarkan sebuah pisau tajam yang sudah dia siapkan dari rumah. Dengan penuh amarah, dia menusukkan pisau itu ke arah tubuh Intan. 1 kali, 2 kali, dan terus menerus. Intan berusaha melindungi diri, berusaha lari, tapi Arif terus menyerang dengan membabi buta. Dia menusuk ke dada, ke perut, ke leher, ke tangan, kemana saja yang bisa dia sasar. Jeritan Intan memecah keheningan pagi itu. Namun semuanya berakhir begitu cepat. Intan terjatuh ke aspal bersimbah darah. Nafasnya berhenti di tempat kejadian. Arif langsung kabur meninggalkan tubuh kekasihnya yang sudah tak bernyawa itu. Warga yang melihat kejadian langsung berteriak dan berusaha menolong, tapi nyawa Intan sudah tak tertolong lagi. Di tempat kejadian, polisi menemukan pemandangan yang mengerikan. Tubuh seorang gadis muda yang cantik terbaring kaku dengan pakaian berdarah dan belasan luka di sekujur tubuhnya. Setelah jenazah dibawa ke RSUD Kota Bima, tim dokter forensik segera melakukan pemeriksaan otopsi lengkap untuk mengetahui penyebab pasti kematian dan seberapa hebat kekerasan yang diterima oleh korban, dan hasilnya sungguh sangat mengerikan.
Berdasarkan laporan resmi otopsi yang dilakukan pada tanggal 5 hingga 6 Agustus tahun 2020, ditemukan fakta yang sangat mengerikan. Total ada 15 luka tusukan dan sayatan yang teridentifikasi di seluruh tubuh Intan. Dari jumlah itu, sebanyak 7 luka tusukan sangat dalam menembus rongga dada dan perut. Pisau itu merobek paru-paru, melukai jantung, merusak lambung dan ususnya. Inilah penyebab utama kematian: pendarahan hebat yang tak terhentikan dan kerusakan organ vital. Selain itu, ada 2 luka dalam di bagian leher dan 2 luka lainnya tersebar di lengan, tangan, hingga punggung. Para ahli forensik menyebutkan luka-luka di tangan dan lengan itu adalah luka pertahanan diri. Artinya, saat itu Intan berusaha sekuat tenaga menangkis serangan, berusaha melindungi wajahnya dan tubuhnya dari tusukan pisau Arif. Tapi sayang, kekuatan fisik seorang wanita tidak sebanding dengan kemarahan seorang pria yang sudah hilang akal sehat. Dokter juga memastikan ini murni pembunuhan akibat kemarahan dan dendam. Intan meninggal dunia dalam hitungan menit setelah serangan itu dalam penderitaan yang luar biasa. Setelah melakukan aksinya yang kejam itu, Arif Satriadi tidak langsung lari bersembunyi. Anehnya, sekitar 1 jam setelah kejadian, dia justru datang menyerahkan diri ke kantor Polres Kota Bima. Dia datang dengan tenang, menyerahkan pisau dan motor yang dipakainya, serta mengakui semuanya. Dia berkata, Saya membunuhnya karena saya tidak terima ditolak dan dikhianati. Padahal saya sudah membiayai hidup dan kuliahnya selama bertahun-tahun. Pihak kepolisian pun segera menetapkan Arif sebagai tersangka dengan pasal pembunuhan berencana. Persidangan berjalan cukup cepat di Pengadilan Negeri Bima. Fakta-fakta yang terungkap sangat jelas, bukti lengkap, dan pengakuan tersangka sangat tegas. Pada akhir tahun 2020, hakim menjatuhkan putusan. Arif Satriadi dinyatakan bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. Hukuman itu pun diperkuat hingga tingkat banding. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, menyesali tindakan bodoh yang merenggut masa depan 2 orang sekaligus, nyawa Intan yang hilang, dan kebebasannya sendiri yang telah musnah. Sementara itu, Intan Mulyatiati dimakamkan pada tanggal 6 Agustus 2020, disertai tangis keluarga dan ratusan warga yang turut berduka. Mimpi-mimpinya menjadi perawat, menikah, dan membangun keluarga lenyap seketika hanya karena seseorang merasa berhak memiliki hati orang lain dengan paksa. Kasus Intan dan Arif menjadi pelajaran pahit bagi kita semua bahwa cinta itu tentang keikhlasan, bukan pemilikan, bahwa pengorbanan tidak boleh ditukar dengan tuntutan memiliki, dan bahwa obsesi yang tidak terkontrol bisa berubah menjadi kejahatan yang mematikan. Intan Mulyatiati pergi terlalu cepat di usia emasnya saat dia baru saja akan memulai hidup baru. Kisah ini akan selalu menjadi pengingat. Jangan pernah memaksakan cinta karena ujungnya bisa sangat menyakitkan dan berbahaya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.